semuanya, selamat datang kembali di channel aku ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, pada kesempatan kali ini tuh, saya akan membahas materi dalam mata kuliah digital marketing yang berjudul Social E-commerce sebagai strategi pemasaran digital untuk menjangkau generasi Z. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 61201240002. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 4. Nah, kalian pasti penasaran kan, bagaimana sih social e-commerce itu mampu menjadi strategi pemasarannya efektif untuk menjangkau generasi Z? Nice. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ayo. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi di latar belakang ini tuh, seperti era digital saat ini, media sosial tuh sudah menjadi bagian yang paling penting kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aktivitas, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, hingga berbelanja, dapat dilakukan melalui media sosial. Jika dulu konsumen itu harus membuka marketplace atau website terlebih dahulu untuk berbelanja, saat ini tuh mereka bisa langsung menemukan produk, melihat ulasan, berinteraksi dengan penjual, bahkan melakukan transaksi melalui platform seperti TikTok, Instagram, maupun Facebook. Nah, fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai social e-commerce. Nah, yang menarik adalah generasi Z menjadi kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial. Mereka cenderung lebih mudah tertarik pada konten kreatif, rekomendasi influencer, serta berpengalaman belanja yang cepat dan praktis. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha mulai memanfaatkan social e-commerce sebagai strategi pemasaran digital untuk menjangkau generasi Z secara lebih efektif. Selanjutnya, mari kita lihat rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Jadi, pada penelitian ini tuh, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan social e-commerce? Nah, yang kedua itu, bagaimana sih peran social e-commerce dalam strategi pemasaran digital? Nah, yang ketiga itu ada bagaimana sih social e-commerce dapat digunakan untuk menjangkau generasi Z? Nah, yang terakhir itu, apa saja sih peluang serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan social e-commerce? Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, berikutnya kita masuk ke tujuan penulisan. Jadi, untuk tujuan penulisannya itu untuk memahami konsep social commerce, menganalisis perannya sebagai strategi pemasaran digital, mengetahui karakteristik generasi Z sebagai target pasar, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam penerapan social commerce. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Jadi di landasan teori itu secara sederhananya, social commerce merupakan pengembangan dari e-commerce yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, interaksi, transaksi antara penjual dan konsumen. Sementara itu, generasi Z adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersama perkembangan teknologi digital sehingga memiliki tingkat penggunaan internet dan media sosial yang sangat tinggi. Nah, karakteristik inilah yang membuat generasi Z menjadi target pasar yang potensial bagi pelaku usaha yang menerapkan strategi social commerce. Baik teman-teman, setelah memahami pengertian social commerce dan karakteristik generasi Z, sekarang kita masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas bagaimana sih social commerce bekerja dalam pemasaran digital. Jadi, social commerce memungkinkan konsumen menemukan produk secara langsung melalui media sosial. Berbedaan dengan e-commerce konvensional yang mengharuskan konsumen berpindah aplikasi, social commerce menginteraksikan proses promosi hingga pembelian dalam satu platform. Contohnya nih, ketika seorang melihat video produk di TikTok atau di Instagram, ia dapat langsung melihat detail produk, membaca ulasan, dan melakukan pembelian tanpa harus meninggalkan aplikasi tersebut.
Kemudian, inilah yang membuat social commerce semakin populer di kalangan generasi Z. Selanjutnya, generasi Z itu memiliki karakteristik yang unik ya. Sebagai konsumen digital, mereka lebih menyukai konten visual yang menarik, informasi yang cepat, serta rekomendasi yang autentik dari penggunaan lain maupun influencer. Karena itu, strategi pemasaran melalui video pendek, live streaming, dan konten kreatif menjadi efektif untuk menarik perhatian generasi Z. Selain itu, ulasan pelanggan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian. Sebelum membeli produk, generasi Z itu biasanya akan melihat rating, komentar, dan pengalaman penggunaan lain terlebih dahulu. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi faktor yang paling penting dalam keberhasilan social commerce. Oke, berdasarkan pemahaman tersebut, terdapat temuan utama yang dapat disimpulkan nih. Yang pertama itu ada social commerce mampu memperpendek proses keputusan pembelian karena konsumen itu dapat memperoleh informasi dan melakukan transaksi dalam satu platform. Nah, yang kedua itu ada interaksi yang terjadi melalui media sosial dapat meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap suatu produk. Nah, yang ketiga itu ada konten kreatif dan rekomendasi influencer memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menarik minat beli generasi Z. Selanjutnya kita masuk pada peluang dan tantangan. Jadi dari sisi peluang itu, social commerce memberikan kesempatan yang besar bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya promosi yang relatif lebih rendah dibanding media konvensional. Selain itu, fitur-fitur seperti live shopping, affiliate marketing, dan kolaborasi dengan influencer dapat membantu meningkatkan penjualan produk. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi nih. Nah, yang pertama itu ada persaingan antara pelaku usaha itu semakin ketat karena banyak bisnis yang menggunakan strategi serupa seperti itu. Selain itu, perubahan tren media sosial yang sangat cepat menuntut pelaku usaha untuk selalu beradaptasi dan berinovasi. Nah, untuk tantangan lainnya itu ada menjaga kepercayaan konsumen, terutama terkait keamanan data dan keaslian informasi produk yang ditampilkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar social commerce dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan, antara lain membuat konten yang kreatif dan menarik, memanfaatkan influencer yang sesuai dengan target pasar, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, serta menjaga transparansi informasi produk. Dengan strategi tersebut, pelaku usaha dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Baik, sampailah kita pada bagian akhir presentasi ini. Jadi, berdasarkan pemahaman yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa social commerce merupakan salah satu strategi pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau generasi Z. Melalui manfaat media sosial, pelaku usaha itu dapat membangun interaksi yang lebih dekat dengan konsumen, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan pembelian. Namun demikian, keberhasilan social commerce juga memerlukan kreativitas, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan tren digital yang terus berkembang saat ini. Semoga pembahasan ini tuh dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya social commerce dalam dunia pemasaran digital saat ini. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin memberikan satu pertanyaan nih untuk teman-teman sebagai refleksi. Nah, menurut teman-teman itu, di antara berbagai fitur social commerce seperti live shopping, affiliate marketing, influencer marketing, dan customer review, fitur manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian generasi Z? Jelaskan alasannya di kolom komentar. Baik teman-teman, sampailah kita pada akhir video.
Jadi berdasarkan pembahasan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa social commerce itu merupakan salah satu strategi pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau generasi Z. Melalui pemanfaatan media sosial, pelaku usaha itu dapat membangun interaksi yang lebih dekat dengan konsumen, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta mendorong keputusan pembelian secara lebih cepat dan efisien. Namun, keberhasilan penerapan social commerce itu memerlukan kreativitas, inovasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang terus berkembang saat ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan itu dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya social commerce dalam dunia pemasaran digital saat ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you next time. Bye-bye.